Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Wassalatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fiddin, azani wa azzakumullah. Saudara-saudaraku yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Mari kita lanjutkan pengajian rutin kita dalam pembacaan kitab Mulakhas Al-Fiqh yang dikarang oleh Syekh Shalih Al-Fauzan hafizahullah ta'ala. Kita sampai bab fi syurutis shalat, bab yang membahas tentang syarat-syarat sahnya salat. Dan kita masih di dalam syaratul awal, syarat yang pertama, yaitu dukhulu waktiha, tentang permasalahan masuknya waktu. Baik, beliau menjelaskan, kemarin telah kita baca dalil-dalil yang menunjukkan tentang harusnya masuk waktu untuk keabsahan suatu sholat. Sekarang beliau akan menjelaskan waktu sholat secara terperinci satu persatu. Wa hadhil mawaqit kama yali, dan waktu-waktu sholat adalah sebagai berikut. Nah, satu persatu akan kita bahas waktu-waktu sholat yang berdasarkan dengan pergerakan matahari. Yang pertama, awalan sholatul zuhri, waktu sholat zuhur. Kapan waktunya? Wa yabda'u waktuha bi zawali syamsi. Waktu sholat zuhur itu dimulai atau mulai waktu sholat zuhur dengan zawali syamsi. Maksudnya mailiha ilal maghrib an khattil musawmatati. Nah, zawal itu artinya mail, condong atau mulai tergelincir. Matahari itu mulai miring ke arah barat. Yang matahari terbit dari arah timur, kemudian berjalan naik sampai nanti di tengah-tengah. Setelah di tengah, maka matahari akan tergelincir, akan miring ke arah barat. Nah, mulai mail tadi, mulai condong, mulai miring ke arah barat tadi, maka disitulah mulai masuk waktu sholat zuhur. Boleh. Nah, wa huwa duluku al-madhkur, dan mail atau tergelincir atau miring itu adalah yang dimaksud dengan kata dulu yang disebutkan dalam qaulihi ta'ala, firman Allah Subhanahu wa taala dalam surah Al-Isra ayat ke-78, hakimis sholata liduluki syamsi. Nah, kerjakanlah sholat disebabkan karena tergelincirnya matahari. Dulu miring, tergelincir, condong matahari ke arah barat. Nah, dalam ayat ini menunjukkan tentang waktu sholat zuhur. Baik. Wa yu'rafu az-zawalu bi huduthi dhilli fi janibil masriq ba'da inhidamihi min janibil maghrib. Nah, cara mengetahui matahari itu sudah miring atau belum. Kalau kita langsung melihat matahari dengan mata telanjang akan silau dan sulit untuk mengetahui. Maka ada cara. Caranya dengan apa? Yu'rafu, diketahui zawal itu dengan tergelincirnya itu dengan apa? Bihudutsidzil. Dengan adanya hudud itu terjadinya zil, bayangan. Bayangan mulai muncul fi janibil masriq, ke arah sisi timur.
Nah, jadi matahari tadi kalau sudah sampai tengah itu nanti kalau pas tepat di atas kepala kita, nanti tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan. Tidak ada bayangan kecuali sedikit, hanya fade. Semacam tambahan saja, fade. Kemudian setelah di tengah, kalau sudah mulai tergelincir, mulai condong miring ke arah barat, jadi nanti bayangan mulai muncul ke arah timur. Jadi ke mana? Barat, bayangan mulai ke timur. Ba'da in idamihi, setelah in idam itu lenyap. Min janibil maghrib, dari sisi barat. Jadi awalnya matahari dari timur, bayangan kita di barat berarti. Kalau matahari masih di posisi timur, bayangan kita di barat. Kalau mulai di tengah, mulai agak berkurang sampai di tengah hilang. Setelah itu tergelincir, bayangan kita mulai muncul lagi di arah timur. Nah, ini kita melihat ke bawah bayangan kita atau bayangan benda, kita tancapkan misalnya tongkat. Kalau bayangannya tadi sudah di posisi mana timur, maka seperti itu sudah boleh sholat zuhur. Ini mulainya. Baik. Kemudian yamtaddu itu mulai memanjang atau waktu itu memanjang sampai yamtaddu waktu zuhri ila an yasira dhillu syai' mithlahu fitul. Nah, ini awalnya. Kemudian setelah itu waktu itu berlanjut memanjang sampai kapan? Batasan maksimalnya, terlambatnya, atau waktu zuhur itu sudah habis kapan? Sampai an yasir zil itu bayangan, syai' benda, itu mithlahu, seperti atau sepanjang dengan aslinya. Nah, jadi waktu terakhir, waktu paling lambat sholat zuhur itu adalah sampai bayangan benda itu sama dengan panjang aslinya. Nah, kalau kita tancapkan tongkat 1 meter 100 cm, kemudian maka kita ukur bayangannya. Kalau bayangannya itu tadi juga 1 meter 1 cm, berarti ini sudah waktu zuhur habis. Nah, dikurangi faiz zawal. Baik, seperti itu. Kita misalnya panjang kita atau tinggi kita 170 atau 165 misalnya. Kalau bayangan kita itu sama dengan tinggi tubuh kita, berarti itulah waktu sholat zuhur sudah selesai, berakhir. Nah, tumbayan tahi bidzalik. Nah, selesailah waktu zuhur sampai di situ. Nah, misalnya jam 12 mulai sholat zuhur. Nanti mulai manjang bayangan kita. Sudah tergelincir itu bayangan paling berapa senti. Semakin panjang. Sampai nanti 2:30 atau 3:4. Bayangan itu sama dengan benda aslinya. Maka selesailah waktu sholat zuhur. Baik. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, hal ini berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, waktu zuhri idza zalati syamsu, waktu salat zuhur itu bisa dimulai, bisa masuk jika matahari telah condong, tergelincir, miring. Kalau pas di tengah bayangan masih belum ada, berarti belum masuk. Kalau bayangan sudah mulai miring ke arah timur, matahari berarti miring ke arah barat, mulai waktu zuhur. Wa kana dhillu rajul katulihi. Baik, wa kana dhillu rajul katulihi. Dan dhil atau bayangan seseorang sepanjang dengan aslinya. Nah, baik.
itu sampai wakanazil rojul katulihi, nanti sampai maksimalnya bayangan seseorang atau bayangan benda sepanjang dengan aslinya. Rawahu Muslim. Hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Nah, itu waktu duhur awal dan akhirnya. Boleh melakukan sholat duhur di waktu tersebut. Dari awal sampai akhir itu hukumnya boleh. Tetapi yustahab wa yustahabbu, yustahab itu disunnahkan atau afdalnya sholat duhur itu dilakukan kapan? Ta'jiluha, disegerakan di awalil waktu, pada awal waktu. Nah, jadi sholat itu boleh dilakukan dari awal sampai akhir, itu boleh hukumnya. Jawab. Nah, tapi sunnahnya, afdalnya kalau sholat duhur itu pada awal. Sudah matahari tergelincir langsung azan, qomat, nanti azan, kemudian nunggu sebentar sholat sunnah, nunggu imam, langsung qomat. Nah, itu yustahab. Waktu yang disunnahkan, waktu yang afdal pada awal waktu. Nah, boleh ditunda dengan sebab-sebab tertentu, misalnya wanita-wanita yang di rumah masih ada pekerjaan, masih ada kerepotan anak-anak. Nah, dan yang lain boleh ditunda, tapi maksimalnya sampai tadi bayangan benda sama dengan aslinya. Yustahab, afdalnya dilakukan di awal waktu. Illa, kecuali, perkecualian apa? Kecuali artinya keafdalan itu bisa berubah, bisa di akhir waktu. Nah, pada asalnya afdal itu pada awal kalau sholat zuhur. Tapi bisa dikecualikan, bisa afdalnya itu di akhir jika apa? Fi syiddatil har, dalam keadaan panas yang amat sangat. Kalau jam 12 sudah matahari condong, tergelincir, tetapi hawa, dan yang dimaksud har di sini adalah hawa, ya, hawa, udara. Nah, seperti itu. Kalau udara, cuaca masih panas, dan ukuran panas yang diperbolehkan untuk ditunda ini adalah panas yang bisa mengganggu kehusukan seseorang. Panas sekali sehingga sumuk misalnya, sehingga tidak khusyuk. Maka yustahabbu, disunnahkan atau afdalnya itu ta'khiruha, diakhirkan, ditunda malah. Sampai kapan? Ila an yankasira al-har, sampai panasnya itu pecah atau panasnya mulai berkurang, hilang. Sampai kapan? Ya, jam 1 ditunggu, jam 1 masih panas atau tidak. Kalau masih panas ditunggu sampai setengah 2, sampai jam 2. Kalau sudah agak dingin, nah, qomat. Nah, itu malah afdal. Lebih afdal kalau pas panas sekali, seperti itu. Nah, liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, idza staddal har, jika panas itu menyengat, fa abridu bis salat, maka abridu itu tundalah sampai dingin untuk melakukan salat. Nah, fa inna sidatal harri min faihi jahannam, karena sesungguhnya panas yang menyengat itu berasal dari faih. Faih itu artinya uap dari jahannam, suhu panas neraka jahannam. Baik. Nah, intinya apa? Segala sesuatu yang bisa mengurangi kehusukan di dalam sholat itu dihilangkan. Pokoknya segala sesuatu, kaidahnya, segala sesuatu yang bisa mengurangi atau bisa menghilangkan kehusukan seorang dalam sholat itu disunnahkan oleh Rasulullah SAW untuk dihilangkan, dihindari. Bisa panas, bisa dingin sekali, bisa. Nah, atau misalnya kita dalam keadaan menahan kentut atau menahan kencing, ya, seperti dalam hadis yang lain, hadis Aisyah, la sholata bihadratit ta'am, tidak ada sholat dengan datangnya makanan, wala huwa yudafi'uhu ahbatan, dan juga tidak ada sholat bagi orang-orang yang sedang menahan atau
didorong dua hadas yang menyebabkan tidak khusyuknya seorang sholat. Nah, sedang ngempet kencing atau buang air besar, sudah qomat. Mana yang lebih baik, ikut jamaah sholat ataukah BAB dulu atau buang air kecil dulu tapi nanti terlambat sholatnya? Maka jawabannya, nah, lebih afdal, lebih bagus kencing dulu, BAB dulu, atau makan dulu. Misalnya kalau memang makannya sudah hadir dan dia lapar, sangat ingin makanannya, kalau dia sholat itu terbayang-bayang mengganggu kehusukannya, maka lebih baik makan dulu. Nah, walaupun terlambat sholat jamaah, terlambat awal waktu, dalam rangka menjaga kehusukan sholat. Karena sholat itu tujuan utamanya apa? Wa aqimus sholata bidzikri. Dirikanlah sholat untuk mengingatku. Nah, sholat itu Allah wajibkan kepada kita agar kita itu ingat Allah. Sudah misalnya pagi kita bekerja di pasar atau di sawah atau di mana, kita setelah itu waktu zuhur ingat Allah Subhanahu wa taala. Yang kita di dunia beraktivitas dunia, maka Allah mengingatkan salat zuhur ingat Allah. Tapi kalau kita salat zuhur malah tidak konsen atau tidak tumakninah, pikiran kita mau makan, pikiran kita mau BAB, maka tidak ada sholat, la sholata. Nah, maka seperti itu, segala sesuatu yang bisa mengganggu konsentrasi dalam sholat itu dihilangkan. Termasuk apa? Termasuk pekerjaan ya, termasuk pekerjaan. Nah, termasuk sesuatu yang merupakan kefikihan dalam agama adalah kita berusaha menyelesaikan pekerjaan, menyelesaikan aktivitas sebelum sholat. Nah, sholat ini kira-kira jam 12. Maka pekerjaan saya harus selesai sebelum itu. Nah, jangan sampai kita sholat dalam keadaan mikir, masih ada PR, masih ada banyak pekerjaan. Baik. Nah, ini waktu sholat zuhur ya, selesai. Kesimpulannya bahwa waktu sholat zuhur dimulai pada waktu matahari condong miring ke arah mana? Ke arah barat. Nah, kemudian memanjang sampai bayangan itu sama panjangnya dengan aslinya. Dan afdalnya sholat zuhur dilakukan pada awal waktu kecuali dalam keadaan panas. Boleh diakhirkan. Baik. Kita lanjutkan yang kedua. Sholatul asri. Waktu sholat asar itu kapan? Yabda'u waktuha. Waktu sholat asar itu mulai min nihayati waktu zuhri. Mulai dengan selesainya waktu sholat zuhur. Jadi sholat asar itu mulainya kapan? Mulainya adalah setelah selesainya sholat zuhur. Yaitu secara bergandengan, tidak ada selang. Jadi sholat zuhur selesai, langsung masuk waktu sholat asar. Tanpa ada jeda, tanpa ada istilahnya tempo ya. Sholat zuhur selesai, langsung masuk sholat asar. Jadi kalau sholat zuhur selesai jam 3:04 misalnya, jam 3 kurang 1/4, sholat zuhur selesai tadi, bayangan mulai memanjang-manjang sama dengan benda aslinya 1 meter, selesailah waktu sholat zuhur. Selesai waktu sholat zuhur langsung masuk waktu sholat asar. Secara otomatis seperti itu. Nah, tidak ada istilahnya jeda atau tidak ada yang misalnya waktu sholat zuhur selesai jam 3 kurang 1/4, nanti 1/4 jam baru masuk sholat asar, tidak seperti itu. Langsung ya. Jam 3 kurang 1/4 selesai langsung masuk sholat asar, tidak ada jeda. Nah, yabda'u waktuha min nihayati waktu zuhri. Waktu asar itu mulai dengan selesainya waktu sholat zuhur secara langsung. Hai min masiri, yaitu kapan? Tadi dari masiril fil, yaitu bayangan itu panjangnya itu zilli kulli syai' mithlihi. Sama. Kalau bayangan benda itu
panjangnya atau sama dengan aslinya, maka selesailah waktu sholat zuhur dan mulailah waktu sholat asar. Nah, seperti itu. Kemudian nanti sampai berjalan, yamtaddu, berjalan memanjang sampai kapan? Illa isfirari syamsi ala sahih. Sampai isfirari syamsi. Sampai apa? Matahari isfirar. Isfirar itu adalah menguning. Sampai matahari itu cahayanya kuning. Belum tenggelam ya. Ala sahih, menurut pendapat yang sahih min qaulil ulama, dari dua pendapat ulama. Nah, ini ada perbedaan, ada ulama yang berpendapat bahwa waktu sholat asar itu selesai sampai tenggelam matahari. Ada yang berpendapat bayangan itu 2 kalinya dengan benda aslinya. Nah, tapi yang beliau rojihkan di sini adalah bahwa sholat asar itu selesai sampai matahari itu kuning. Nah, jadi kalau masih siang itu putih, cahayanya putih, bersih. Tapi kalau sudah mulai sore-sore menjelang maghrib, misalnya jam berapa, jam 5:4 atau 6, setengah 6, itu mulai kuning. Nah, maka selesailah waktu sholat asar. Paling lambat seperti itu. Nah, wahia sholatul wusta, dan wa yusannu ta'jiluha fi awalil waqti, dan juga sholat asar itu disunahkan ta'jil itu disegerakan pada awal waktu. Nah, yang afdal sholat asar itu disegerakan pada awal waktu. Setelah bayangan itu sama dengan bendanya, maka segera ada. Kemudian setelah itu sholat sunnah, nunggu imam, langsung qomat pada awal waktu. Tidak perlu ditunda-tunda. Dan sholat asar, wahia sholatul wusta. Sholat asar ini nama lainnya adalah sholatul wusta. Allati nasallahu alaiha lifadliha, yang Allah nas menjelaskan secara tegas tentang keutamaan sholat wusta. Qala ta'ala, Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, hafidhu ala sholawati wa sholatil wusta. Jagalah sholat-sholatmu, terutama sholat wusta. Nah, jadi sholat wusta itu tengah, artinya asar itu di tengah. Duhur, subuh dan duhur. Nah, subuh 1, duhur 2. Kemudian asar. Asar itu di tengah-tengah. Tengah-tengah antara subuh dan duhur, dan di antara maghrib dan isya. Wusta. Baik. Dan sholat asar itu adalah sholat 5 waktu atau sholat fardu yang paling afdal. Di antara sholat fardu yang 5 ini, subuh, duhur, asar, maghrib dan isya, al-wusta, sholat asar ini yang paling afdal. Nah, sehingga Allah subhanahu wa ta'ala menegaskan 2 kali penegasan untuk menjaga sholat asar. Hafidhu ala sholawati. Perhatikan ayat ini. Hafidhu ala sholawati. Jagalah sholat-sholat kalian. Jagalah seluruh sholat kalian. Subuh, duhur, asar, maghrib, isya, kalian jaga. Wa sholatil wusta. Terutama sholat wusta. Terutama. Nah, diulang. Terutama sholat asar. Nah, dalam ayat ini menunjukkan apa? Sholat asar mempunyai kedudukan yang lebih daripada sholat-sholat yang lainnya. Baik. Wa qad thabata fil ahadits annaha sholatul asar. Annaha sholatul asar, dan telah datang keterangan-keterangan dalam hadis yang dimaksud sholat wusta tadi adalah sholat asar, seperti yang bisa Anda baca di hadis Ali yang diriwayatkan oleh Imam Muslim dan juga Imam Bukhari, juga Ibnu Mas'ud yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, tentang apa? Tentang kisah perang melawan orang Yahudi atau apa pada waktu perang Khandaq, perang di Kepung, kota Madinah.
Sehingga mereka menyibukkan Rasulullah dan para sahabat dari sholat asar. Sampai mau maghrib para sahabat dan Nabi baru sholat asar. Nah, yang dimaksud sholat wusta adalah sholat asar. Nah, itu sholat asar ya. Sholat asar awalnya dari selesainya sholat zuhur, bayangan seperti tinggi bendanya. Ini awal, kemudian memanjang, berlanjut, berjalan, waktunya sampai maksimal terakhir, matahari cahayanya mulai menguning. Nah, baik. Kemudian yang ketiga, sholatul maghrib. Sholat maghrib, wa yabda'u waktuha bi ghurubis syams. Waktu sholat maghrib itu mulai dengan tenggelam matahari. Nah, berarti antara asar dengan maghrib ada jeda. Ada jeda, tidak bergandengan. Ada jeda. Berbeda dengan zuhur dan asar. Kalau zuhur dan asar langsung bersambung. Zuhur langsung masuk asar. Sedangkan asar selesai masih ada waktu. Kemudian baru setelah itu tenggelam matahari, masuklah waktu sholat zuhur. Masuklah waktu sholat maghrib. Waktu salat maghrib dimulai dengan tenggelamnya matahari. Tenggelam matahari itu maksudnya ghurubi qarsiha jami'ihi. Tenggelam matahari itu adalah hilangnya atau tenggelamnya qars. Qars itu lingkaran, bulatan. Matahari itu kalau kita lihat bentuknya bulat. Maka kalau kita bulatan itu hilang dari pandangan kita, secara keseluruhan ya, jami itu keseluruhan, bukan separuh atau 2/3, tidak, seluruh lingkarannya hilang. Maka itulah waktu sholat maghrib. Bihaitsu la yura minhu syai', tidak terlihat sedikit pun dari lingkaran tadi. La min sahlin wa la min jabalin, tidak di dataran rendah juga tidak di dataran tinggi. Nah, kita lihat di atas tingkat atau gedung tidak kelihatan. Di bawah juga tidak kelihatan. Nah, maka itulah waktu sholat maghrib mulai bisa dilakukan atau azan maghrib bisa dikumandangkan. Baik. Ini kalau kita melihat ke arah barat. Ke arah barat itu bisa kita lihat tandanya lingkaran matahari hilang. Kemudian cara yang lain dengan di arah timur. Wa yu'rafu ghurubus samsi aidan, bisa diketahui matahari itu sudah tenggelam secara totalitas juga dengan apa? Bi ikbali dzulumatil lail minal masyriq, dengan ikbal mulai munculnya kegelapan malam di arah timur. Nah, kalau kita lihat ke arah barat, matahari sudah lingkarannya hilang. Kita ke arah timur. Kalau misalnya arah barat ada kita tertutup gedung, atau kita tertutup gunung di arah barat sehingga tidak bisa melihat matahari, kita bisa melihat ke arah timur. Tandanya kalau matahari tenggelam adalah timur itu sudah mulai gelap. Jadi awalnya masih putih, tapi kalau sudah arah timur itu hitam, gelap, malam, oh ini berarti matahari di barat sudah tenggelam karena timur sudah tidak ada cahaya. Nah, ini ada dua tanda. Di timur mulai gelap, hitam, malam, di barat matahari tenggelam. Dalilnya liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, berdasarkan sabda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, "Idza aqbala al-lail min hahuna", jika telah datang malam dari hahuna, dari arah sana. Rasulullah sambil menunjuk ke arah timur. Dari arah timur mulai muncul gelapnya malam. Wa adbaron nahar min hahuna, dan adbara itu pergi siang cahaya matahari dari arah barat. Faqad aftara shaim, maka bolehlah seorang berpuasa itu berbuka. Nah, orang yang berpuasa itu berbuka dengan tandanya apa? Tenggelam matahari. Tenggelam matahari bisa dengan dua tanda, dari arah timur matahari tenggelam, di arah barat sudah gelap. Nah, kalau kita cuma menunggu azan, kadang-kadang azan itu terlambat, kadang-kadang mungkin terlalu cepat. Nah, maka
Atau mungkin kalau kita sedang di tengah-tengah perjalanan, tidak ada masjid, tidak ada orang yang azan, untuk mengetahui bahwa ini sudah masuk waktu maghrib atau sudah boleh berbuka, misalnya kita pas bulan Ramadan, kalau tidak ada azan, kita di perkampungan yang tidak ada masjid misalnya, maka caranya dengan melihat ke arah timur sudah gelap, arah barat sudah tidak ada lingkaran, maka boleh untuk berbuka. Fakat aftar as-shaim. Hadis ini diriwayatkan oleh muttafaqun alaih Imam Bukhari dan Muslim dari Umar bin Khattab radhiyallahu taala anhu. Baik, thumma yamtaddu waqtul maghrib ila mughibi syafaqil ahmar. Kemudian mulai memanjang atau berjalan waktu maghrib itu sampai mughib. Mughib itu hilangnya syafaqil ahmar, mega merah. Syafaq itu artinya bayad, awan putih, tukhalituhu khumrah, yang bercampur dengan merah. Mega ya, mega yang merah, kemerah-merahan. Nah, berarti di timur tenggelam. Nanti di arah timur tadi matahari tenggelam di mana? Barat ya. Matahari tenggelam di arah barat. Kemudian setelah itu di arah barat tadi nanti mulai muncul mega yang kemerah-merahan, nah putih campur merah seperti itu. Baik. Kalau mega merah itu sudah hilang, maka selesailah waktu sholat maghrib. Nah, tapi kalau mega itu masih ada, berarti masih boleh sholat maghrib. Baik. Tsumma tadhhabu al-humrah wa yabqa bayadun khalis tsumma yughib. Nah, awalnya mega atau awan tadi putih campur merah, kemerah-merahan. Kemudian setelah itu mulai berkurang, tadhhab al-humrah, merahnya mulai hilang. Wa yabqa bayad, sehingga tinggal putih. Khalis tsumma yughib. Kemudian putihnya pun hilang ditelan kegelapan malam. Nah, kalau sudah hitam semuanya berarti selesailah waktu salat maghrib. Wa istadallu bi ghuyubihi al-bayat ala mughibil khumrah. Dan istadal dipakai tanda dengan hilangnya awan putih tadi, mega putih, dengan hilangnya yang merah. Baik, nah. Wa yusannu ta'jil salatul maghrib fi awali waqtiha. Dan juga disunahkan untuk menyegerakan salat maghrib pada awal waktunya. Lima fi sahihain, berdasarkan hadis yang ada dalam sahihain. An Salamah, dari Salamah. Anan Nabiyya sallallahu alaihi wasallam kana yusalli maghrib idza gharabat asy-syamsu wa tawatarat bil hijab. Nah, bahwa Rasulullah itu segera melakukan salat maghrib jika sudah matahari tenggelam dan mulailah muncul kehitam-hitaman hijab penutup. Qala Tirmidzi, berkata Imam Tirmidzi, wa huwa qaul aktsari ahli ilmi minas sahabah wa man ba'dahum minat tabi'in. Dan ini merupakan pendapat kebanyakan para ulama dari para sahabat dan yang setelah mereka dari kalangan tabi'in. Tidak boleh ditunda-tunda. Nah, karena orang Syiah ya, kalau orang Syiah, agama Syiah itu sholat maghribnya dan bukanya itu nunggu bintang. Nah, nunggu bintang muncul, ini sebagai bantahan terhadap pendapat orang Syiah yang mengatakan sholat maghrib itu dimulai dengan munculnya bintang dan juga bukanya orang yang berpuasa itu dengan munculnya bintang. Kalau bintang muncul itu sudah agak malam ya, seperti itu, sudah agak terlambat. Kita di Yaman sering di Damas itu kita sudah buka baru mendengar orang-orang Syiah baru azan. Nah, karena di sekeliling kita orang-orang Syiah. Jadi azan maghribnya mereka agak terlambat. Dengan dasar munculnya bintang. Baik. Itu sholat maghrib. Kemudian yang keempat, sholatul isya. Sholat isya. Wa yabda'u waqtuha bintihai waqtil maghrib. Waktu sholat isya itu mulai dengan selesainya waktu maghrib. Ay bimughi bisyafaqil ahmar.
dengan hilangnya syafaq ahmar tadi, cahaya kemerah-merahan atau mega merah itu hilang, sehingga sudah di timur di barat hitam dan di timur juga hitam, semuanya hitam, malam, tidak ada merah lagi. Ini mulai salat isya. Wa yamtaddu ila tulu'il fajri tsani, dan memanjang waktunya berjalan sampai terbitnya fajar tsani, yang kedua, fajar shadiq. Baik. Dan waktu sholat isya itu yanqasimu ila qismain. Waktu sholat isya itu terbagi dua. Waktu ikhtiarin, waktu yang di situ kita diberikan pilihan. Waktu ikhtiar itu waktu kita sadar ada pilihan. Itu yamtaddu, itu sampai ila thuluthil lail. Ila thuluthil lail, sampai sepertiga malam yang terakhir. Sampai jam 2, sampai jam 2:30 seperti itu. Itu kalau kita dalam keadaan ada pilihan, sadar, tidak tidur, tidak pingsan, seperti itu. Ini boleh kita akhirkan sampai jam 2:30 tadi, misalnya. Wa waktu ittirar, sedangkan waktu ittirar itu waktu yang keadaan terpaksa, tidak ada pilihan, misalnya ketiduran. Nah, jadi bedanya ikhtiar dan ittirar itu, kalau ikhtiar itu kita ada pilihan. Pilihan itu misalnya kita sholat maghrib selesai, terus kita misalnya di pondok, mari kita sholat isya-nya nanti kita akhirkan. Ayo kita nanti sholat isya bareng-bareng jamaah, kita akhirkan. Nah, kita akhirkan itu ikhtiar ya, pilihan kita. Pilihan itu sampai kapan? Itu maksimalnya itu sampai sepertiga malam tadi. Sampai jam 2, sampai 2:30. Tidak boleh lebih dari itu. Tidak boleh ayo kita sholat malam, lelean nanti sholatnya jam 4. Tidak boleh. Karena berarti ini sudah terlambat. Maksimal sampai sepertiga malam yang terakhir. Jam 2, jam 2:30 tadi. Jam 2 ayo kita sholat isya berjamaah. Bagus seperti itu. Ini karena ikhtiar. Nah, sedangkan kalau jam 4 berarti sudah terlambat. Sedangkan kalau ittirar itu waktu yang tidak ada pilihan. Tidak ada pilihan itu maksudnya ketiduran. Ketiduran misalnya, kita habis sholat maghrib, capek, tidur. Atau misalnya wanita haid ya. Wanita haid. Kemudian bersihnya atau selesainya haid itu jam 4 malam, belum azan subuh, maka itu waktu ittirar, boleh dia untuk sholat maghrib dan isya. Nah, apakah waktu isya bagi dia sudah terlambat atau belum? Maka kita katakan belum. Ini waktu ittirar. Karena tidak ada pilihan. Wanita yang haid itu selesainya ditunggu misalnya jam 3 masih keluar darah, jam 4 masih keluar darah, jam 4 selesai. Nah, jam 4 ini apakah ini masih sholat isya atau belum? Atau sudah, apakah ini masih waktu sholat isya ataukah sudah terlambat? Maka kita katakan ini waktu ittirar, boleh dia untuk melakukan sholat maghrib dan isya di jamaah. Nah, kalau waktu ittirar min thuluthil lail, dari sepertiga malam tadi ila tulu'il fajri tsani, sampai terbitnya fajar, yaitu sampai sholat subuh, boleh. Sebelum sholat subuh boleh dia sholat isya. Tapi kalau dalam keadaan pilihan tidak boleh. Nah, wa ta'khiru sholati ila akhiri waqti al-mukhtar ila thuluthil lail afdal in sahula. Dan ini perbedaan sholat isya dengan sholat yang lain itu adalah apa? Mengakhirkan waktu isya sampai waktu mukhtar, pilihan yang terakhir, sampai sepertiga malam yang terakhir itu lebih afdal. Pelaksanaan sholat isya diakhirkan itu lebih afdal. Berbeda dengan pelaksanaan waktu sholat yang lain. Sholat subuh bagusnya di awal, sholat zuhur di awal, sholat maghrib di awal, sholat asar di awal. Sholat isya itu lebih afdalnya itu diakhirkan malah.
Tetapi apa? Insahula. Jika itu mudah. Tidak memberatkan. Dan juga bisa dilakukan secara berjamaah. Misalnya di pondok. Misalnya santri-santri. Ya kita sepakat. Nah, untuk sholat bisa secara berjamaah di akhir malam. Ini lebih afdal. Baik. Fa'in syakko. Tapi kalau syakko itu memberatkan. Alal mu'minin, al ma'mumin kepada ma'mum. Berat. Fal mustahab. Maka yang lebih afdal disunahkan ta'jiluha fi awal waktiha. Disegerakan di awal waktu. Nah, daf'an lil masaffah untuk menghilangkan masaffah. Nah, karena agama itu Allah turunkan, Allah syariatkan bukan untuk memberatkan, tapi untuk memberikan kemudahan. Dengan sholat itu hati kita tenang, dengan sholat hati kita tentram, dan juga mendapatkan pahala. Tapi kalau sholat itu malah memberatkan, maka diringankan pada awal waktunya. Nah, sudah ada misalnya di masjid. Sudah belum? Sudah ya, baik. Kita cukupkan dulu sampai di sini. Masih ada kurang sholat subuh. Kita lanjutkan pada pertemuan berikutnya insya Allah. Sampai di sini ada yang kurang jelas dari apa yang kita baca tadi. Silahkan kalau ada pertanyaan. Jika ada pertanyaan, kita tutup majlis kita dengan doa kepada majlis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.